Nah, kalau di luar negeri orang mencari green energy itu. Jadi dia mau membeli yang lebih mahal karena dia merasa bahwa green energy itu baik bagi masyarakat, baik bagi kesehatan masyarakat. Kita kan tidak pernah berhitung bahwa dengan polusi yang luar biasa ini, maka berapa banyak rakyat yang sakit, berapa banyak pemerintah harus menyediakan BPJS karena terkena polusi. Nah, karena itu kita masih bersyukur gitu, kita bisa menggunakan B30, kita bisa mengurangi emisi karbon. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, Parulian Tumanggor, mengapresiasi peran Presiden Joko Widodo dalam mencanangkan B30, B40 hingga B100. Tumanggor mengatakan, penggunaan biodiesel penting dilakukan karena Indonesia kini telah menjadi negara net importir minyak mentah. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan melimpah berupa CPO yang dapat diolah menjadi bahan bakar nabati yang ramah lingkungan. Karena itu, Tumanggor mengapresiasi peran Presiden Joko Widodo dalam mencanangkan B30, B40 hingga B100. Masyarakat atau pengguna tidak perlu khawatir. Kualitas B30 sudah teruji dengan cukup baik. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih bahwa program biodiesel ini sungguh-sungguh sangat bermanfaat untuk kepentingan bangsa kita, bangsa Indonesia. Apresiasi kami tujukan kepada semua pemangku kepentingan, terutama sekali lagi kepada pemerintah yang selalu berkomitmen dalam pengembangan energi terbarukan. Betapa bersyukurnya kita bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita menjadi produsen CPO terbesar di dunia, karena tidak semua negara bisa menanam sawit, sehingga cinta sawit itu perlu kita tanamkan. Kemudian cinta penggunaan bahan bakar nabati itu juga makin dirasakan. Oleh karena itu ini juga ada tuntutan pada saat itu bahwa kita harus menurunkan gas emisi, ya, yaitu kalau nggak salah Kyoto tahun 2015 saya kira. Waktu itu kita harus menurunkan emisi. Yang keempat, dengan adanya sawit yang begitu besar di Indonesia, maka kita memiliki ketahanan energi yang strategis, yang luar biasa. Kita bisa menggunakan ya produk alam kita, produk nabati kita untuk kita jadikan menjadi energi. Kita saat itu sudah menjadi net importer minyak karena produksi crude oil kita itu lebih kecil dari kebutuhan nasional kita. Aprobi saat ini memiliki 19 perusahaan anggota yang membeli CPO untuk diproduksi menjadi unsur nabati FAME atau fatty acid methyl ester yang kemudian dicampurkan dengan solar. Produk akhir ini dikirimkan ke stasiun bahan bakar yang sudah ditentukan oleh Kementerian ESDM dan PT Pertamina. Terkait insentif yang didapatkan Aprobi, Tumanggor mengatakan dana tersebut bukan dari APBN, tetapi dari BPD PKS yang dihimpun dari dana para eksportir sawit. Aprobi ini, kalau saya istilahkan itu hanya tukang jahit. Ordernya datang dari Pertamina, ordernya datang dari masyarakat, maka Aprobi yang saat ini ada 19 perusahaan, ya, sebagai produsen biofuel ini, kemudian membeli CPO dari masyarakat, dari perusahaan untuk diproduksi menjadi FAME, kemudian dicampur dengan solar, dikirimkan ke yang ditentukan oleh SDM. Jadi banyak yang salah, dan yang didapatkan oleh Aprobi ini bukan dari APBN. Jangan keliru gitu ya, seakan-akan waduh ini pemerintah memberikan, memperkaya produsen ini. Kita itu mendapatkan dari BPD PKS, yang dihimpun dana ini juga sebetulnya adalah dari para eksportir sawit kita. Jadi saya kira seperti yang Ibu Feby tadi mengatakan, mari semua sektor kita satu pikiran, satu bahasa untuk memikirkan kekayaan alam kita yang bisa kita gunakan menjadi ketahanan energi kita, satu bahasa untuk mengatasinya.
Karena ini masalah harga, masalah biaya riset, dan masalah dan lain semua kalau kita bisa duduk bersama saya kira bisa diselesaikan secara baik.